Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen tim penilai uji kinerja Institut Agama Islam Negeri Curug Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Aiyati Nurlaila di MTS Nurul Saadah Cipongkor, Bandung Barat, Jawa Barat. Pada saat ini saya sebagai mahasiswa PPG Darjat Transformasi Akidah Akhlak batch 1 tahun 2025 di Institut Agama Islam Negeri Curug Bengkulu dengan NIM 2558140733. Saya sedang mengikuti uji kinerja PPG Akidah Akhlak, yaitu membuat video reel pembelajaran di kelas. Insya Allah pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran Akidah Akhlak pada fase D di kelas 7 dengan materi adab berdoa. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah ya, walaupun sudah beranjak siang nih, masih tetap semangat ya. Alhamdulillah juga pada hari ini kita bisa bertatap muka kembali, bertemu di kelas 7 ini di gedung Universitas Saadah bersama Ibu dalam materi apa? Akidah Akhlak. Baik, sebelum kita berlanjut ke materi, seperti biasa mari kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Abidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah ya, semua sudah melaksanakan yang namanya berdoa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan barusan itu menjadikan pembelajaran pada hari ini semoga dimudahkan, dilancarkan, dan semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Baik, sebelum kita ke materi, coba akan absen kalian dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah ya, kalau hadir semuanya, kita cek kerapihan dulu ya. Silakan dicek kerapihannya dan kebersihannya. Apakah di bawah meja itu ada sampah atau tidak? Silakan dilihat dulu semuanya. Yang sudah piket hari ini, tepuk tangan
membaguskan suara ketika membacanya. Bagus, tepuk tangan untuk semuanya. Baik anak-anak, itu adalah mata pelajaran akidah akhlak materi pada pertemuan minggu yang lalu ya. Baik, ada yang untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang adab berdoa. Baik, sebelum kita ke materi adab tentang berdoa, di sini Ibu akan memberikan sedikit tentang motivasi agar kalian itu menjadi anak-anak ya dalam pelajaran pendidikan itu kalian tidak hanya ilmu pengetahuan yang kita cari ya, tetapi juga karakter dan akhlak yang mulia sebagai pelajar Pancasila ya. Kita diajarkan untuk selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan berdoa, itu kalian sudah menunjukkan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian kalian juga harus mampu berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi berbagai tantangan ya. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama kita mengamalkan adab berdoa. Kemudian setelah kalian melihat nanti tayangan video tersebut, kalian harus bisa menjelaskan pengertian adab berdoa. Kemudian kalian juga harus bisa menjelaskan adab yang baik dan benar dalam berdoa. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini yang selanjutnya yaitu menunjukkan contoh hikmah mengamalkan adab yang baik dalam berdoa. Baik, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan ke materi. Silakan nanti kalian lihat tayangan video tersebut. Nanti kalian akan tahu materi apa yang akan disampaikan. Di situ kalian harus nanti akan ada pertanyaan ya. Jadi simak baik-baik video yang ditayangkan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua berada dalam lindungan Allah SWT. Nah, materi hari ini yaitu adab berdoa. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kita semua dapat mengamalkan adab berdoa, dapat menjelaskan pengertian adab berdoa, dapat menjelaskan adab berdoa yang baik dan benar, dapat menunjukkan contoh hikmah mengamalkan adab yang baik dalam adab berdoa, dan dapat mempraktekkan berdoa. Tapi sebelumnya, mengapa kita perlu berdoa dengan adab bersikap yang baik? Apakah Allah tidak akan mendengar kita jika berdoa tanpa adab? Pernahkah kamu berdoa dengan tergesa-gesa atau tanpa memahami maknanya? Baiklah anak-anak, kita masuk ke pengertian berdoa. Berdoa menurut bahasa berarti memanggil, meminta tolong, atau memohon sesuatu. Sedangkan doa menurut syariat Islam adalah memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan
merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Nah anak-anak, adapun manfaat dari berdoa, kita dapat terhindar dari keputusasaan karena selalu berharap Allah memberikan sesuatu yang diinginkan. Terhindar dari sifat sombong dan takabur karena sesungguhnya tiada kekuatan yang melebihi Allah. Yang ketiga, menjadikan hati menjadi tentram dan tenang, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyediakan tempat yang mulia di sisinya. Nah, adapun makna doa, dalam doa setiap orang diperbolehkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa sendiri, karena Allah Maha mengetahui, termasuk Maha mengetahui atas seluruh bahasa yang ada di dunia ini. Tapi banyak juga doa yang indah jika diucapkan, juga mudah dimengerti, diajarkan dengan menggunakan bahasa Arab. Doa seperti ini jika dipanjatkan juga boleh. Nah, berikut contoh-contoh lafaz doa yang indah jika diucapkan, mudah dimengerti dan diajarkan dalam bahasa Arab. Contohnya yang pertama adalah doa untuk kedua orang tua. Sudah hafal kan doanya? Nah, kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku sewaktu aku masih kecil. Yang kedua contohnya ada doa mohon keselamatan dunia akhirat. Pasti sudah hafal semua kan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Doa yang lain pasti anak-anak ibu semua sudah hafal ya doa pendeknya. Nah, adapun adab-adab atau tata cara berdoa, yang pertama dimulai dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita berdoa, alangkah baiknya kita menyebutkan nama Allah yang mulia, seperti ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, setelah itu apa yang kita inginkan maka kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dilakukan dengan serius sambil mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, membaca doa hendaknya khusyuk dan dengan suara pelan. Yang keempat, mengulang-ulang doa dengan merasa tidak pernah putus asa kalau doa itu belum Allah kabulkan. Nah, dilakukan dalam keadaan suci yang pernah memahami makna dari doa yang dibaca. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi untuk hari ini. Terima kasih. Ibu harap semoga ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat. Berdoalah karena semua akan indah pada waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan membagikan tentang KPD ya. Silakan kalian nanti dikerjakan setelah diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti setelah kalian mengisi tugasnya, diskusinya di KPD tersebut, nanti kalian presentasikan ke kelompok depan ya. Ini kelompok 1 ya, yang ini kelompok 2 dan kelompok 3 ya, benar ya. Baik, kita mulai
pemotretannya ya. Silakan dikerjakan kelompok 1. Di kelompok 2. Sudah kelompok 1? Sudah. Di kelompok 2 sudah belum? Sudah. Kelompok 3? Belum, ayo kalau belum selesaikan. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan dari video tersebut. Doa adalah bentuk permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60, Allah memerintahkan hambanya untuk berdoa dan Dia berjanji akan mengabulkannya. Hadis Nabi menegaskan bahwa Allah sangat murah dan malu jika tidak mengabulkan doa hambanya yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka doa adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah dan menunjukkan ketergantungan kita kepadanya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik, itu adalah persentase dari kelompok 1. Sekarang kita lanjutkan persentase dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan dari video tersebut. Karena doa adalah ibadah yang sangat mulia dan langsung ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga adab dalam berdoa menunjukkan kesopanan, kerendahan hati, dan penghormatan kita kepada Allah. Selain itu, ada yang baik dalam berdoa dapat menjadi sebab doa kita dikabulkan oleh Allah. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya untuk kelompok 2. Sekarang lanjut kelompok 3. Lima, tidak tergesa-gesa dan yakin bahwa doa akan dikabulkan. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk baik, semuanya telah melaksanakan yang namanya persentase kelompok ke depannya. Terima kasih semuanya, bagus-bagus ya semuanya. Semoga apa yang kalian diskusikan itu
selanjutnya kita ice breaking dulu ya. Kayaknya ini kalian semua sudah mulai panas nih. Panas dalam artian ini cuacanya. Baik, kita lanjut ice breaking ya. Bisa semuanya? Bisa. Baik. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Baik, sebelum kita menutup ini, di sini Ibu ada yang harus kalian isi dulu ya. Uji kompetensi sejauh mana kalian memahami tentang apa materi yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Silakan nanti kalian isi ini. Setelah diisi nanti kumpulkan ke depan ya. Ibu akan bagikan kalian satu orang satu. Sudah beres semuanya? Sudah. Kalau sudah beres, kumpulkan. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini tentang adab berdoa. Apa pada pembelajaran hari ini yang kalian dapatkan? Apakah ada materi yang menurut kalian sulit? Tidak ada. Kalau begitu, Ibu mau bertanya ya. Kalau tidak ada, apa yang dimaksud dengan berdoa? Doa adalah ibadah yang mulia dan menjadi bukti ketergantungan hamba kepada Allah SWT. Allah memerintahkan kita untuk berdoa dan menjanjikan pengabulan bagi yang bersungguh-sungguh. Agar doa lebih mudah dikabulkan, kita harus menjaga adab seperti mengangkat tangan, menghadap kiblat, memuji Allah, bersolawat dan berdoa dengan penuh keyakinan serta kesabaran. Adab yang baik mencerminkan sikap hormat dan kerendahan hati seorang hamba kepada Tuhannya. Itu adalah makna berdoa menurut ayat atau Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60 yang barusan ya, yang dibacakan oleh Ananda Arya. Tepuk tangan untuk Ananda Arya. Baik, mengapa kita harus berdoa? Karena berdoa adalah ibadah yang sangat mulia. Dalam menunjukkan kepada Allah SWT. Menjaga adab dalam berdoa menunjukkan kesopanan dan kerendahan hati dan penghormatan kita kepada Allah. Selain itu, adab yang baik dalam berdoa dapat menjadi sebab doa lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Bagus, tepuk tangan. Baik, untuk pertemuan hari ini ya, itu kita materi ada tentang berdoa. Berdoa adalah memohon ya, atau meminta. Nah, di sana kalian boleh meminta apapun yang kalian inginkan. Dalam surat Al-Mu'min ayat 60 itu Allah berfirman, "Qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Yang artinya, jadi berdoalah kalian semua, niscaya aku akan memakbulkannya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada pertemuan hari ini silakan kalian adab-adab yang berdoa yang barusan kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini, aplikasikanlah ketika kalian berdoa di rumah ya. Mulai dari membaca sholawat ya, kemudian puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu silakan berdoalah sesuai adab yang benar karena seorang
muslim tidak hanya memohon kepada Allah, tetapi juga mempererat dengan spiritualnya dengan Allah, yang pada gilirannya membawa ketenangan hati dan keyakinan bahwa doa akan dikabulkan pada waktu terbaik menurut Allah, yaitu tadi waktu berdoa yang akan dikabulkan itu ada ya pada saat kita berbuka puasa, pada saat sedang bersujud dalam sholat, kemudian pada saat kita ada hujan ya, kemudian pada saat sepertiga malam. Nah, di sana silakan kalian berdoa di waktu-waktu yang mustajab tersebut ya, agar doa yang kita panjatkan yakinkanlah bahwa doa tersebut akan dikabulkan. Baik, kita untuk pembelajaran hari ini, apakah menurut kalian semua bagaimana pembelajarannya? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, semangat ya. Dan ini sedang mengulang ini. Baik, untuk pertemuan yang akan datang, anak-anak, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Baik, anak-anak, pembelajaran hari ini tentang adab berdoa sangat penting, bukan hanya untuk ibu pribadi, untuk kalian semua. Silakan di rumah dipraktekkan ya tentang adab berdoa tersebut. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pertemuan hari ini ada manfaatnya, dapat kalian pahami. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Baik, untuk pertemuan hari ini bersama Ibu dicukupkan sampai di sini. Ibu doakan kalian semua semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Terima kasih untuk waktunya pada pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal